Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
menaikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima sukacita surga saat hari ini. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, melakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Segala pujian, hormat dan syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan hampiri tahtanya yang kudus. Kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar setia
Terima kasih Tuhan untuk terus dan terus dan terus Engkau menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun kadangkala kami memberontak dari Engkau. Sekalipun kadangkala kami tidak dengar-dengaran dengan Engkau. Tetapi Engkau tidak pernah lelah untuk terus mendampingi kami. Untuk terus menumbuhkan kami. Untuk terus membentuk kami. Menjadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih untuk terus memberikan firman buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau mau sampaikan buat kami. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh Tuhan dapat kami dengar. Dan boleh sungguh-sungguh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan kelak satu kali Kau datang menjemput kami. Kami siap dan Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat Hari Pentakosta. Karena hari ini adalah Hari Pentakosta di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam 120 kepada 120 murid-murid yang pada waktu itu sungguh-sungguh berdoa menantikan apa yang Tuhan berikan bagi mereka, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Ini adalah kisah nyata dan ini terjadi di Amerika, di Texas. Ada satu keluarga, bukan seorang, ada satu keluarga, yaitu keluarga Yates, ya, namanya keluarga Yates atau Ira Yates begitu ya. Nah, mereka ini punya tanah cukup besar tanahnya, dan mereka mencoba peruntukannya dengan membuat peternakan. Untuk membuat peternakan itu memang mereka harus pinjam uang dari bank dan mereka harus mengembalikan, tetapi rupanya nggak berhasil. Peternakan mereka tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka tidak bisa mengembalikan uang kepada bank. Mereka jatuh miskin. Hidupnya susah luar biasa. Bahkan untuk kehidupannya sehari-hari, untuk makan mereka masih harus disubsidi oleh pemerintah pada waktu itu. Keluarga ini menjadi keluarga yang tidak bisa berbagi kepada orang lain karena apa yang ada pada dia aja kurang. Untuk mencukupi kebutuhannya dia saja kurang. Bagaimana dia bisa berbagi? Dia menjadi keluarga yang boleh dikatakan menjadi beban bagi pemerintah kota Texas pada waktu itu. Sampai satu kali di dalam keadaan yang susah, hidupnya dipenuhi dengan duka cita, hidupnya dipenuhi dengan kegalauan. Karena kalau udah jatuh tempo dia harus mikir gimana mengembalikan bunga di bank dan seterusnya. Hidupnya seperti itu, gak enak sama sekali. Nah, sampai satu kali kemudian ada satu orang datang meminta izin kepada keluarga ini untuk mengizinkan membuat satu penelitian kepada tanahnya ini. Karena memang tanahnya tidak subur. Tanah tidak subur tuh memang bisa macam-macam hal ya. Jadi rupanya orang ini mencoba untuk meneliti tanah ini kok seperti ini. Pada waktu diteliti, dibor, ternyata tanah dari keluarga Yates ini mengandung banyak sekali minyak. Pada waktu ditemukan ini, akhirnya perusahaan minyak membuat kontrak dengan keluarga Yates ini. Dan setelah itu sampai hari ini
di tanah itu masih terus disedot minyak-minyak yang ada di dalamnya. Keluarga ini dari yang sangat miskin dan menjadi beban buat pemerintah, pada akhirnya berubah total menjadi keluarga bilioner. Dia menjadi milioner, dia menjadi keluarga yang sangat kaya. Saudara, berapa banyak orang hidupnya menjadi miskin, hidupnya menjadi susah, hidupnya menjadi batu sandungan, hidupnya menjadi beban buat orang lain. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari apa yang mereka miliki. Saya mau mengangkat kisah ini sebagai satu pendahuluan, sebagai satu ilustrasi di dalam kehidupan kerohanian kita. Berapa banyak orang yang miskin secara rohani. Pada waktu Tuhan meminta kita melakukan A, I, U, E, O, kita gak bisa melakukan semua itu. Karena apa? Untuk hidup kita sendiri aja kita seperti kurang. Bagaimana kita mau membagi kasih? Lawang saya sendiri aja rasanya gak punya kasih. Bagaimana saya untuk senantiasa mengucap syukur? Lah hidupku aja seperti ini. Gimana aku bisa memberi ketenangan buat yang lain? Lah aku saja hidupku penuh dengan kegalauan. Bagaimana aku bisa berbagi dengan orang? Lah hidupku saja seperti ini. Mereka menjadi orang yang tidak pernah bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita satu kekayaan yang luar biasa. Seperti keluarga Yates ini, dia sebetulnya di dalam tanahnya itu mengandung minyak. Sebetulnya di dalam diri kita ada satu kuasa yang Tuhan telah meteraikan di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Kita akan berbicara mengenai kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu, maksudnya kita, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa apa ini? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita supaya kita punya kuasa. Ada banyak orang-orang salah menafsirkan mengenai hal ini. Mereka berpikir yang namanya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu terminal, itu terakhir pada waktu kita mulai bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah. Pada waktu kita lihat, pada waktu kita menyadari, pada waktu kita punya pengalaman mulai bisa berbahasa lidah, kita berpikir selesai sudah. Kuasa Tuhan sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita dan finish. Apalagi? Nggak ada lagi. Baptisan air udah, baptisan Roh Kudus udah, beres sudah. Lengkap, komplit, sudah selesai. Saudara, bukan ini. Berbicara bahasa lidah itu cuma tanda. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Bukan itu tujuan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Tujuan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita adalah untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita tahu di dalam Kisah Para Rasul, memang Alkitab kita menyatakan Kisah Para Rasul, tetapi sebetulnya itu adalah kisah pekerjaan karya Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul. Rasul sebelumnya mereka adalah orang-orang yang malas untuk menginjil.
Rasul yang sebelumnya adalah hidupnya yang dipenuhi dengan kegagalan demi kegagalan, ketakutan, hal-hal yang tidak bisa memunculkan untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi pada waktu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidup mereka berubah total. Mereka pada akhirnya dapat menjadi saksi Kristus. Pada waktu Yesus ke surga, sebetulnya sangat disayangkan ya buat para rasul pada waktu itu. Aduh, kenapa dia mesti pergi? Mestinya dia jangan pergi. Enak. Kalau ada Yesus tuh enak. Seakan-akan apa? Kita punya senderan yang setiap kali bisa dilempar bola kita. Kalau ada apa-apa, tuh Yesus ada ini tolong ya. Yesus ada ini tolong ya. Yesus ada ini tolong ya. Lihat, orang yang begini nih orang yang tidak akan pernah menjadi mandiri. Tidak akan menjadi mandiri. Karena apa? Apa-apa jagakno. Apa-apa jagakno. Jagakno siapa? Yesus. Dan Yesus pikir, wah gak bisa nih kayak begini caranya. Kapan dunia ini mau diperkenalkan dengan Tuhan? Kapan? Kapan dunia ini mau diperkenalkan dengan kabar baik? Gak bisa kalau begini. Satu-satunya dia harus pergi dan dia mengirimkan Roh Kudus supaya apa? Murid-murid itu diperlengkapi, dikuasai oleh kuasa untuk dapat menjadi saksi sama seperti pada waktu Yesus ada di dunia ini. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Hal yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah apa? Keberanian. Mari kita mau jujur. Berapa banyak di antara kita tidak melakukan amanat agung? Jelas waktu itu kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 itu jelas banget bahwa Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini berbicara mengenai membawa orang-orang diperkenalkan kepada Kristus. Setelah mereka diperkenalkan kepada Kristus, kemudian kita membimbing mereka untuk mereka menjadi murid Kristus. Melalui kehidupan kita. Tahu ayat ini, sangat tahu. Hafal ayat ini, hafal ayat ini. Tapi berapa banyak di antara kita yang sebetulnya nggak ada kan di sini yang tinggalnya di gunung dikelilingi oleh cuma pohon-pohon atau cuma binatang, enggak kan? Semua kita kan tinggal di menjejakkan kaki di satu tempat, di satu alamat yang sekeliling kita itu semua ada manusia. Nah, berapa banyak di antara kita yang maaf ya, tidak memakai mulut yang Tuhan berikan buat kita untuk berbicara, untuk menyampaikan kabar baik. Berapa banyak di antara kita yang tidak mempergunakan kaki yang Tuhan sudah berikan, yang bisa berjalan untuk pergi mendatangi one by one agar supaya mereka pada akhirnya mendengar berita keselamatan. Yang menjadi persoalan karena apa? Ada ketakutan, ada keengganan. Pada waktu Roh Kudus itu ada, pada waktu Roh Kudus itu diaktifkan, pada waktu Roh Kudus itu kita menyatakan ayo pimpin saya, maka Roh Kudus ini akan berkarya untuk apa? Membawa keberanian di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Sebulan yang lalu saya ada pergi ke Korea, dan untuk pergi ke Korea saya ada transit di Shanghai. Ada transit sekitar 2,5 jam.
Nah, waktu transit di situ, saya lihat ada satu orang yang mukanya Cina banget gitu ya. Duh, ini orang gimana ya ngomongnya ya. Kira-kira dia bisa gak nih bahasa Inggris? Karena kan saya gak bisa bahasa Cina. Saya bahasa Mandarin tuh bisanya cuma ni hao, cuma begitu. Paling cuma xie gitu ya. Cuman begitu aja udah, nggak apa namanya bo ini. Nah, cuman begitu dah. Lebih dari itu saya udah kagak tahu tuh begitu. Walaupun muka saya Chinese nih tadi dia ngomong, saya kagak ngerti tuh dia ngomong apaan ya. Upai use gitu juga saya udah nggak ngerti tuh harga-harga tuh ya. Saya taunya cuman ceceng, goceng, ceban, yang begitu-begitu saya bisa. Tapi kalau yang upai use gitu-gitu udah nggak tahu dah. Nah, saya waktu lihat orang itu, saya tahu saya masih punya waktu 2 jam. Saya waktu 2 jam mau ngapain 2 jam. Hati saya terus Tuhan, saya mau 2 jam ini gak sia-sia. Saya lihat ada seseorang di situ. Pada waktu saya lihat ada seseorang, berani enggak. Karena apa? Pakaiannya tuh udah ini banget gitu, religius banget gitu ya. Karena pakaiannya udah religius banget. Aduh kayaknya bagaimana nih mau disamperin. Terus ngomong rasa ntar bagaimana. Pikirannya emang banyak. Dia bisa nggak? Nanti dia kalau nolak bagaimana? Apalagi ini di sini di Shanghai. Saya pernah pada waktu dengan Pak Gatut di Shanghai kita khotbah itu banyak polisi di situ. Jadi bahasanya tuh mesti hati-hati, jangan sampai tahu-tahu kita ditangkap terus kemudian dimasukin penjara di Shanghai. Ya, satu kali kita juga waktu pas melayani saya khotbah, pokoknya saya udah dikasih tahu, Wester, pokoknya nanti kalau ada tanda nih ya, lampu di sini nyala nih merah nih Wester ya, pokoknya langsung kita akan rubah ya, untuk apa? Untuk menjadi kayak party begitu. Jadi begitu tet nyala langsung memang jadi setiap kali ada ibadah selalu ada banyak makanan. Untuk tujuannya apa? Begitu ada apa-apa langsung semuanya ini pergi ke tempat makanan itu dan pura-puranya kita sementara sedang party. Ya memang jadi pada waktu itu aduh ini transit nanti gimana nih, saya tugas di Jeju Island cukup banyak gitu yang harus saya presentasikan. Sudah saya berani saja, saya datang, saya ngomong. Kagak bisa bahasa Inggris lagi. Waktu gak bisa bahasa Inggris tuh bagaimana nih ya saya ya. Aduh sudah saya ini aja. Saya inget di HP saya ada Google Translate ya. Saya langsung pakai bahasa Indonesia ngomong tek. Terus kan langsung muncul tuh bahasa Mandarin yang muncul. Terus dia ngomong, di situ kami komunikasi. Saya memperkenalkan Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan saya memperkenalkan bahwa saya adalah rohaniwan dan saya sedang mau pergi ke Jeju dan saya sedang mau presentasi mengadakan ada satu pertemuan meeting se-Asia Pasifik begitu. Jadi pada waktu dia ini, saudara tahu apa yang dia katakan? Dia bilang, kamu adalah orang ketiga yang ngomong sama saya. Pada waktu pertama kali ada orang datang kepada saya dan bicara mengenai Yesus, saya hanya berpikir itu kebetulan. Tapi saya waktu itu bilang, tidak akan ada orang yang kedua dan yang ketiga. Tapi ada orang yang kedua bicara sama saya. Dan dia katakan, saya waktu itu juga bilang tidak akan ada orang yang ketiga. Kalau ada orang yang ketiga, kalau saya tahu dia mulai ini, saya akan tolak. Sehingga tidak akan pernah ada orang yang ketiga. Tapi kamu datang dan kamu bicara, sekalipun saya katakan tidak, kamu tetap berbicara dan kamu adalah orang yang ketiga. Dan kamu tahu, setelah ini saya akan mulai mencari Yesus. Saudara, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita satu keberanian.
memang pikiran saya sedang berbicara, jangan macam-macam, jangan macam-macam, jangan macam-macam. Lu pergi nih ada urusan nih, lu jangan macam-macam di tengah jalan nih. Beresin dulu urusannya. Perkara nanti mau pulang, lu mau begitu transit lagi di Shanghai mau ngapain, itu terserah. Tapi beresin dulu, lu mesti tanggung jawab nih dengan tugasmu yang ada di Korea. Tapi sudahlah, saya berani saja. Kenapa bisa begini? Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan inilah yang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah takut. Kita gak tahu. Pikiran kita terus mengintimidasi kita dengan mengatakan ini macam-macam. Tetapi kalau Roh Kudus itu betul-betul berkarya, dia akan memberikan kepada kita keberanian untuk kita berbicara. Dan bukan cuma itu saja, dia juga memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Saya kemudian seperti dituntun pergi kepada orang itu. Dan Tuhan seperti mempersiapkan, saya juga gak konsep ya. Ya saya punya konsep sih. Belajar dari bagaimana kita mendekati orang, ada konsepnya. Tetapi seringkali juga konsep itu gak kepake. Lihat sikonnya seperti apa, jalan. Dan Roh Kudus menuntun untuk membawa kita kepada pembicaraan demi pembicaraan yang apa? Yang pada akhirnya membawa orang itu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya senang naik kereta. Saya kalau ke Jakarta, kalau nggak ada sesuatu yang terlalu rushing, terlalu terburu-buru, saya lebih suka naik kereta. Ya, biasanya saya suka dari Surabaya habis pelayanan kereta Argo Bromo gitu ke sana. Karena apa, di kereta tuh cukup lama, 8 jam, 10 jam kadang gitu ya. Nah waktu di kereta itu kan pasti di sebelah kereta kan 2 tuh ininya. 2, aduh itu waktu yang paling golden time boleh dikatakan. Itu golden time. Itu dimana di situ saya ngobrol, saya cerita kadang-kadang. Aduh ngomong apa ya. Tuhan seperti Roh Kudus tuh tuntun gitu ya. Ayo coba ngomong ini. Jadi kadang-kadang saya bilang, kamu suka nonton horor apa enggak? Horor, bagus tuh horor. Kalau nonton horor, nontonnya jam berapa? Rame-rame apa sendiri? Berarti kalau malam berani dong ke kamar mandi. Oh enggak berani, takut. Ini dia sudah masuklah saya di sini. Kenapa enggak berani? Kita kan punya Tuhan, kamu kan juga punya Tuhan. Masa kamu gak percaya sama Tuhan kamu, whatever dia apapun ya ininya kepercayaannya. Tapi saya sudah bicara saja seperti itu. Dan pada akhirnya mulai masuk dan mulai menyaksikan bagaimana Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang menolong roh yang ada di dalam diri saya. Bukan roh ketakutan dan selanjutnya. Dan Roh Kudus itu menuntun ya. Kalau kita tahu bagaimana Paulus pada waktu dia mau pergi ke Bitinia, tapi kemudian malamnya Roh Kudus memimpin dia dengan mengatakan jangan pergi ke Bitinia tapi pergilah ke Makedonia. Dan kota pertama yang dia masuk itu adalah Filipi. Dan disitulah dia kemudian berjumpa dengan pegawai istana ya, yang akhirnya dia dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan. Walaupun Paulus pada akhirnya harus masuk penjara, tetapi lewat penjara itulah ada jiwa yang diselamatkan. Ada tuntunan kita, jadi gak usah terlalu banyak konsep. Serahkan saja kepada Roh Kudus. Roh itulah yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan ngomong nih di sini mau ngomong apa. Roh Kudus yang akan menolong kita melakukan semuanya itu. Dan dia bukan cuma sekedar menuntun kita ngomong, mengarahkan kita begini, tetapi dia juga memberikan kepada kita tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib. Sungguh kalau dipikir-pikir, kok bisa ya? Kok bisa ya begini? Kok bisa? Itu semua bukan kita. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita hanya untuk one purpose, satu tujuan. Yaitu apa? Efektifnya kita menjadi saksi Kristus.
Kalau saudara mau punya pengalaman yang kaya di dalam Tuhan, saudara mesti mengaktifkan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita mesti katakan, Roh Kudus tolong aktifkan setiap hari. Bawa aku kepada keberanian, tuntun aku. Oh, sertai aku dengan tanda-tanda ajaib yang daripada Engkau Tuhan. Ada banyak mujizat-mujizat itu dinyatakan pada waktu apa? Melakukan karya ini. Ada banyak orang, kadang seringkali ngomong begini, Tuhan 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Kalau ada kurang 5 roti 2 ikan. Jangan salah, 5 roti 2 ikan itu terjadi karena apa? Karena Tuhan sedang melakukan penginjilan. Tuhan sedang melakukan apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang. Lah kalau kita 5 roti 2 ikan tujuannya bukan untuk itu, nggak akan terjadi 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan itu terjadi pada waktu kita ambil bagian di dalam pekabaran kabar baik kepada orang-orang yang mau mendengarkan mengenai hal itu. Amin. Amin. Pada akhirnya Roh Kudus ini akan membuat kita menjadi kaya di dalam apa? Di dalam passion, di dalam keterbebanan kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang berikut yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah perubahan. Sadar kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita supaya kita ini berubah. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada waktu Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita, maka hidup kita itu akan diubahkan oleh Roh Kudus. Itu sudah pasti. Memang saya mau katakan, kita kadang-kadang nggak mau. Nah waktu Roh Kudus berbicara, jangan gini Esther, ayo Esther begini. Nah pada waktu ini memang kadang-kadang nggak mau. Nah kalau begitu memang nggak bisa. Tapi pada waktu oke, jangan dipikir kita mengatakan mungkin itu kayak hati nurani ya. Aduh, hati nurani kita, hati kecil kita, mungkin bukan hati nurani, hati kecil kita lagi bicara. Gini. Itu adalah suara Roh Kudus. Itu Roh Kudus sedang apa? Membawa kita supaya kita ayo berubah sikapnya. You jangan lagi yang tadinya mau responnya begini, jangan merespon begini, tapi responnya mesti begini. Dan akhirnya kehidupan kita berubah. Saudara, berapa banyak di antara kita menikmati, bahkan mendokumentasi perubahan yang terjadi dalam diri anak kita. Mulai dari anak kita lahir, bayi, kemudian pada waktu anak kita mulai bisa tengkurap, mulai anak kita mulai merangkak, mulai dia berdiri, mulai dia berlari, mulai dia masuk sekolah, mulai dia di TK, di SD, dia mulai di SMP, dia mulai SMA pakai celana panjang, waktu dia mulai pacaran, waktu dia mulai menikah. Berapa banyak orang tua mendokumentasikan ini karena apa? Itu perjalanan yang luar biasa. Ada perubahan di dalam kehidupan anak kita. Tapi satu hal yang kita perlu tahu. Apakah kita begitu concern, peduli dengan perubahan sikap kita? Bagaimana kita dulu? Bagaimana kita tahun 2023? Bagaimana kita tahun 2024? Apakah ada perubahan? Dulu yang saya adalah tipe orang yang begini. Apakah tahun ini saya menjadi lebih baik? Apakah ada perubahan? Apakah kita membuat satu jurnal di dalam kehidupan kita yang kita menuliskan, oh puji Tuhan, one by one diubah semakin lebih baik. Saya dengan Pak Gatut, paling sering dengan Pak Gatut memang, kami sering ngobrol. Pak, apa yang Papa lihat? Aku nih
dari zaman waktu nikah nih tahun 94 ya. Sampai sekarang nih udah 30 tahun nih ya. Apa yang Papa lihat, aku ini masih sama dari dulu sampai sekarang. Apa? Ntar Pak Gatot kayaknya ya ini udah berubah ya. Yang ini udah berubah, yang ini udah ini. Dulu aku ingat pertama kali aku tuh ya kenal kamu begitu ya. Waktu nikah aku tuh cuma Gusti paringono kuat. Kayak Pak Gatot kadang-kadang dalam dia juga ngomong gini, bener juga ya kakak ipar kamu tuh ngomong, Tut lu nyesel deh kalau nikah sama si Esther. Soalnya gue udah tahu keluarga besarnya, gue nih udah nikah sama cicinya. Gue udah tahu tuh keluarga besar nomor 1, nomor 2 sampai nomor 8 nih gue nikah sama yang nomor 1. Lu mau nikah sama yang nomor 6. Lu nyesel daripada lu kependetaannya dicopot, mendingan lu kagak jadi nikah sama si Esther. Mumpung masih ada waktu, pikir. Kadang-kala aku juga dulu berpikir bener juga ya tuh omongan kakak ipar kamu itu ya. Kamu tuh begini-begini. Tapi aku tuh percaya gitu, aku percaya ada satu modal yang kuat yang aku lihat di dalam diri kamu. Kamu orang yang masih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan aku lihat bisa ada perubahan. Pak Gatot juga begitu. Apa yang dulu kamu lihat di dalam diriku yang sampai sekarang itu kelihatannya masih sama aja. Saya ngomong enggak kok udah gak ada, semua sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Anak-anak ditanya bagaimana mama, bagaimana papa. Mari kita mendokumentasikan, mari kita mulai melihat apakah kita berubah. Jangan sampai nanti ibaratnya kalau orang kita ini kan mempelainya Kristus ya. Jangan sampai nanti waktu kita nikah ya alisnya baru 1 yang dikasih. Yang 1 belum. Padahal udah dikerok nih lagi, udah nanggung lagi. Udah dikerok belum ini. Belum dikasih blush on. Belum dikasih lipstick. Jangan sampai kayak begitu ya. Coba mari lihat hidup kita. Apakah ada perubahan sikap? Apakah hidup kita betul-betul sedang menunjukkan kasih, ada sukacita, dalam keadaan apapun ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesetiaan, ya, ada banyak hal yang tadi disampaikan. Kita apakah itu semua ada? Kita mulai menjadi orang yang jauh lebih sabar. Kita menjadi orang yang jauh lebih murah hati. Kita menjadi orang yang jauh lebih lemah lembut. Kita menjadi orang yang jauh lebih ada penguasaan diri. Apakah itu ada di dalam? Nah, pada waktu ada perubahan sikap, seharusnya itu disertai dengan perubahan peran. Seperti seorang manusia, perannya itu terus berbeda. Pada waktu dia masih kecil ya cuma perannya ya itu aja sebagai seorang anak yang cuma isinya main aja. Nanti begitu sekolah perannya berbeda. Dia menjadi murid, nanti lebih menjadi mahasiswa. Nanti dia mulai perannya adalah kalau dia sudah kerja di kantor saya menjadi karyawan dari. Kemudian perannya apa? Saya mulai menjadi seorang ibu. Saya mulai menjadi seorang ayah. Saya pencari nafkah. Saya mulai sampai nanti kita tua perannya terus berubah. Apakah, mari kita lihat, pertama kali kita kenal Tuhan, apa peran kita? Jangan kita menjadi orang yang tidak memiliki peran apapun. Seharusnya perubahan sikap itu disertai dengan perubahan peran. Dulu saya dilayani, sekarang saya melayani. Dulu saya suka diberi, sekarang saya lebih suka memberi. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Mari kita mau berubah peran. Dulu saya dimuridkan, sekarang saya memuridkan. Harus ada. Harus ada. Ini adalah pertumbuhan yang sehat di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau perubahan sikap dan perubahan peran ini gak ada, wah itu bahaya luar biasa. Bahaya, karena satu kali Tuhan datang, Tuhan akan bertanya meminta pertanggungan jawab kita. Sebaiknya kita memiliki semua ini. Mari masing-masing kita akan menjadi orang-orang yang, aku gak bisa ya. Aduh aku kok gak punya itu ya. Aduh aku kok gak peduli dengan sikapku. Aduh aku kok orangnya bodoh amat ya. Mau apa kek, gimana kek bodoh lah. Aku pokoknya maunya begini aja.
Kenapa ya aku? Kenapa kita menjadi miskin rohani? Semua itu karena apa? Karena kita tidak memberdayakan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita maksimalkan. Mari saudara-saudara, pada waktu kita datang kepada Dia, kita mohon, ayo Roh Kudus yang sudah dimeteraikan oleh Yesus. Pada waktu ini kita ingat lagi Pentakosta. Tuhan, penuhi aku sekali lagi dengan Roh-Mu. Penuhi. Lihat perubahan kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang pada akhirnya kaya di dalam kerohanian. Dan kerinduan kita adalah cuma satu. Membawa orang-orang untuk mengenal Dia. Kita akan menjadi orang-orang yang sukanya untuk membagi pengalaman yang luar biasa, sukacita, kasih dan seterusnya yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi satu pribadi yang kemanapun kita pergi, di situ orang melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Kami datang kepadamu. Ampuni kami kalau kami tidak peduli dengan kehidupan kerohanian kami. Kami mau melihat satu persatu apa yang Tuhan mau kami menjadi. Tetapi kami sepertinya kering dengan semua itu. Kami malas untuk membaca firman. Kami malas untuk berdoa. Ibadah pada akhirnya hanya menjadi rutinitas. Apalagi harus menjadi saksi. Hidup hanya untuk diri sendiri. Malas untuk peduli dengan orang lain. Malas untuk memikirkan bahwa peran kita di dunia ini adalah utusan-utusan Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau sekali lagi berkarya di dalam kehidupan kami. Agar supaya kami mulai merasakan kerinduan yang besar akan Tuhan kami. Sehingga kami lebih lagi terdorong, lebih lagi ada kerinduan. Untuk kami selalu mau membaca firman. Untuk kami selalu datang berdoa. Dan terus kami punya kerinduan untuk membawa jiwa bagi Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami hari demi hari berubah. Berubah semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Dan kehidupan kami juga berubah di dalam peran kami. Di mana peran kami semakin hari semakin bertambah dan semakin bertambah sesuai dengan perubahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus sekali lagi kuasai hidup kami. Berkarya di dalam kehidupan kami, gerakan kami, dorong kami untuk kami pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon semuanya ini. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka.
seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.